sini saya akan menjelaskan materi tentang produk sampingan. Menurut Bustami dan Nurlela menyatakan produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Supriyono menyatakan produk sampingan adalah satu atau beberapa macam produk yang mempunyai nilai relatif kecil dan dihasilkan secara serempak dengan produk utama yang mempunyai nilai lebih tinggi. Carter menyatakan produk sampingan umumnya digunakan untuk mendefinisikan suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Berdasarkan nilai definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi produk sampingan byproduct merupakan suatu proses produksi yang dilakukan secara bersamaan sehingga menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Produk sampingan tersebut memiliki nilai relatif rendah dibanding dengan produk utama. Yang kedua ada karakteristik produk sampingan. Produk sampingan dapat digunakan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama main produk. Yang pertama ada produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua ada produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Carter menyatakan produk sampingan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok menurut kondisi dapat dipasarkannya produk tersebut pada titik pisah batas. Satu, yang dijual dalam bentuk asalnya tanpa proses lebih lanjut, dan dua, membutuhkan proses lebih lanjut agar dapat dijual. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada karakteristik produk sampingan, yaitu produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dan produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut, dan produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Yang ketiga ada lagi macam-macam produk sampingan. Bustami dan Nurlela, produk sampingan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Menurut Supriyono, produk sampingan yang dihasilkan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama tanpa perlu diproses lebih lanjut. Yang kedua, ada produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan setelah dipisah dari produk utama agar siap dijual. Yang ketiga, ada produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama dan dapat pula diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan nilai lebih tinggi. Pada produk sampingan golongan ini, manajemen harus mengambil keputusan apakah produk sampingan diolah lebih lanjut atau dijual setelah terpisah dari produk utama. 4. Metode perhitungan dan akuntansi harga pokok produk sampingan. Metode yang dapat digunakan dalam perhitungan harga pokok produk sampingan adalah yang pertama ada metode tanpa harga pokok. Pada metode tanpa harga pokok dititik beratkan pada masalah perlakuan hasil penjualan produk sampingan. Dalam hal ini dapat digunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada produk sampingan langsung dapat dijual setelah dipisah. Yang kedua ada produk sampingan memerlukan proses pengolahan lanjutan setelah dipisahkan dari produksi utama. Apabila produk sampingan memerlukan proses pengolahan lebih lanjut, maka penjualan produk sampingan dapat diperlakukan seperti metode pertama. Yang dimaksud penjualan bersih produk sampingan adalah hasil penjualan produk sampingan setelah dikurangi dengan biaya produksi produk sampingan setelah dipisah, biaya pemasaran dan administrasi atas produk sampingan.
Menurut Nurlela dan Bustami, metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Masalah yang hasil penjualan produk sampingan, apakah hasil penjualan tersebut mengurang dari biaya produk utama? Di sampingan itu metode tanpa harga pokok ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan atas pendapatan kotor di mana produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah. Yang kedua ada pengakuan atas pendapatan bersih di mana produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama. Menurut Mulyadi, metode tanpa harga pokok adalah metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memerlukan pendapatan penjualan produksi. Berikut ini diuraikan beberapa metode perlakuan terhadap penjualan produk sampingan. Yang pertama ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang keempat, ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi.